Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Langit di atas alam pilar surgawi bergetar lembut, seolah menyambut datangnya pergantian penjaga. Di tengah hamparan cahaya kosmik itu, dua sosok berdiri berhadapan. Itu Lo Feng dan Raja Dewa Bai Feng. Raja Dewa Bai Feng, mari kita lanjutkan serah terimanya, ujar Lo Feng tenang, namun suaranya bergema membawa tekanan luar biasa. Bai Feng mengangguk pelan, tubuhnya tiba-tiba bergetar, lalu bercahaya terang sebelum terpecah menjadi 36 avatar. Ayo, aku akan memimpin jalan. Lo Feng ikut mengangkat tangan, dan 36 bayangan dirinya muncul serempak. Keduanya berpisah ke berbagai penjuru, menuju pintu-pintu masuk alam pilar surgawi untuk menyelesaikan serah terima. Setelah semuanya selesai, Bai Feng menatap Lo Feng dengan senyum tipis. Saudara Lo He, mulai sekarang tugas garnisium kuserahkan padamu, tapi tempat ini tidak mudah dijaga. Kadang kau harus menahan tekanan yang tak seharusnya. Lo Feng tersenyum lembut. Aku mengerti. Bai Feng menatapnya sejenak, mungkin kagum, mungkin iba, lalu berbalik dan terbang menjauh. Lo Feng menatap punggung itu hingga lenyap di balik cahaya formasi. Dia sahabat karib Kaisar Xuan, pikir Lo Feng. Tapi bahkan orang sekuat Bai Feng pun pernah mendapatkan perlakuan buruk. Keluarga kerajaan negara angin api memang tidak memberi tempat bagi yang lemah. Setelah mengaktifkan pelat formasi yang baru diserahkan, sekeliling Lo Feng berguncang halus. Cahaya formasi menyelimuti langit dan bumi. 36 formasi tambahan terintegrasi dengan inti pusat, dan inti itu dikendalikan oleh Kaisar Xuan. Ia merasakan arus kekuatan yang luar biasa menekan ruang di sekitarnya. Dengan kekuatan formasi ini, gumamnya, aku bahkan bisa menekan orang sekuat Kaisar Guisu. Beberapa waktu kemudian, Lo Feng berdiri di depan salah satu pilar surgawi. Pilar itu menjulang hingga tak terlihat ujungnya. Di depannya berdiri sosok berbaju sirah ungu dengan aura menakutkan. Itu Raja Iblis Yano, bisik Lo Feng pelan. Yano menatapnya, tersenyum tipis. Raja Dewa Lo He, tak kusangka kau akan menjadi penjaga di sini. Aku hanya menjalankan tugas, jawab Lo Feng singkat. Aku hanya menjalankan tugas, jawab Lo Feng singkat. Mereka saling menatap, dua raja yang sama-sama membawa kekuatan besar dan tekad keras. Lalu Yano melangkah pergi, meninggalkan aroma petir dan kehancuran di udara. Lo Feng menatap pilar surgawi itu dalam-dalam. Pola-pola rahasia berkilau di permukaannya, saling terkait membentuk simbol-simbol tak terhingga. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya berubah. Dari dalam pilar, muncul kapak raksasa yang seolah bisa membelah semesta. Cahaya dari kapak itu memecah ruang dan waktu, memantulkan bayangan di mata Lo Feng. Kapak ini memiliki aura jalan kehancuran. Ia terpaku selama berhari-hari. Matanya tak lepas dari pola-pola pilar. Baru ketika kesadarannya bergetar hebat, ia mundur perlahan. Visi ini melampaui dao agung asal yang lengkap, namun kesederhanaannya mengandung kedalaman tanpa batas. Ini luar biasa. Berabad-abad berlalu, seperti desiran angin, Lo Feng mengamati seluruh 36 pilar surgawi. Masing-masing menampilkan visi berbeda. Ada yang berubah menjadi sungai abadi, ada yang menjadi bunga teratai api, ada yang membentuk kubus misterius. Setiap pemandangan mengandung rahasia alam semesta. 36 pilar surgawi ini bagikan pelita di kegelapan, ujarnya pelan, menuntun jalan mereka yang menapaki dao sejati.
Beberapa waktu kemudian, dua sosok melintasi langit formasi. Token mereka beresonansi dengan formasi, membuka jalur masuk tanpa halangan. Jadi, Raja Dewa Lohe yang berjaga di sini, ujar salah satu sambil tersenyum. Lo Feng menoleh, wajah itu ia kenali. Raja Dewa Tianmu, lama tak berjumpa. Tianmu tertawa kecil. Kita memang ditakdirkan bertemu. Saat kau di ruang tak terbatas dulu, kau baru di alam kekacauan primal. Sekarang kau sudah di alam kedua Raja Dewa, sedangkan aku masih di alam pertama. Nada suaranya terdengar getir, sementara rekannya, sosok setingkat kaisar, hanya mendengus dingin. Tianmu, ayo kita pergi. Tianmu membalas senyum Lo Feng. Sampai jumpa lagi saudaraku. Keduanya lalu melesat ke dalam pilar cahaya. Waktu berlalu lagi. Lo Feng masih di sana, tenang, tekun, dan tak tergoyahkan. Ia menyaksikan banyak Raja Dewa datang dan pergi. Beberapa menatapnya dengan sinis dan sebagian dengan hormat. Namun ia tidak peduli. Dalam keheningan yang panjang, seluruh avatarnya di alam pilar surgawi, di kota Huyang, di alam mimpi, dan ruang tak terbatas tersenyum serentak. Di kota Huyang, di dalam ruang tenang milik pemilik kota, menara bintang berdiri tegak menembus langit. Di dalamnya, Lo Feng duduk bersila. Tubuh besarnya berkilau seperti bintang yang berdenyut pelan. Kehendak spiritualnya telah melampaui batas seorang Raja Dewa. Kini, tubuh bentuk kehidupan dunia miliknya terus bertumbuh tanpa henti, melampaui batasan tubuh ilahi biasa. Setelah sekian lama, bisiknya lirih, matanya menatap ke dalam kekosongan, senyumnya muncul pelan. Akhirnya, aku menemukan 24 formulir. Aura di sekitarnya bergetar hebat. Dalam keheningan itu, Lo Feng membuka matanya. Ia telah menunggu momen ini terlalu lama. Kini, setelah kehendak spiritualnya menembus batas, Lo Feng yakin bahkan tuan kerajaan Si pun bisa dia habisi dengan satu serangan. Namun ia tetap menahan diri. Belum saatnya, pikirnya, karena begitu ia menampakkan diri, kaisar-kaisar besar seperti Dian, Disi, dan Diwu pasti akan bersatu melawannya. Mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Masing-masing menyimpan harta dan kekuatan yang bisa mengguncang langit. Jadi, Lo Feng memilih sabar, menunggu sampai hari ini. Ia mengangkat tangan kanannya. Bentuk kehidupan dunia di tubuhnya mulai berubah. Struktur kekuatan dunia bergeser dari 10 penjuru menjadi 24 bentuk. Dalam 10 penjuru, setiap unit kehidupan hanya terbentuk dari 10 partikel. Namun kini, dalam 24 bentuk, setiap unitnya memiliki 240 partikel. Itu stabil, sempurna, dan jauh lebih padat. Ini sangat indah, ucap Lo Feng memandangi partikel-partikel itu berputar di telapak tangannya, memadat menjadi satu unit kehidupan. Ia lalu memperbesarnya, satu menjadi sejuta, sejuta menjadi miliaran. Proses itu berlangsung selama 32 hari. Seluruh tubuh aslinya akhirnya berubah sepenuhnya menjadi wujud kehidupan dunia 24 bentuk. Saat ia berdiri, seluruh lapisan menara bintang bergetar halus. Tubuh ini terasa begitu ringan. Lo Feng tersenyum. Kekuatan dan kendali yang dulu terasa berat kini mengalir sempurna. Dengan bentuk baru ini, bahkan jurus kepunahan besar dapat kulancarkan tanpa beban. Ia mengepalkan tangan dan ledakan energi menyapu sekelilingnya. Ruang di sekitar mulai runtuh, lapisan demi lapisan, hingga hanya tersisa dinding dunia sumber. Luar biasa, matanya berkilat tajam. Kekuatan fisikku kini mungkin sudah setara dengan guruku. Ia menatap ke dalam dunia batinnya. Teratai kehidupan berputar di tengah, bersinar terang, menumbuhkan energi kehidupan yang tak berujung.
bentuk kehidupanku meningkat, dunia batinku meluas, bahkan cahaya abadi lubang kekacauan pun makin kuat. Jubah hitamnya berkibar, lalu berubah menjadi sungai hitam raksasa yang mengalir di sekelilingnya. Setiap tetes air sungai adalah unit kehidupan 24 bentuk. Itu padat, kuat, dan tak tergoyahkan. Lo Feng tersenyum kecil. Aku bisa menjadi manusia, binatang, sungai, bahkan bintang. Ia memejamkan mata sejenak lalu bergumam. Dengan kekuatan ini, ditambah menara bintang, siapa yang bisa menandingi aku di tanah asal? Namun senyum itu segera menghilang. Tenanglah Lo Feng, satu langkah setiap kali. Di sisi lain, di puncak sebuah gunung purba, Susanke membuka matanya perlahan. Aura petir berkilat di sekeliling tubuhnya. Lo Feng telah mencapai alam kedua Raja Dewa, katanya pelan. Kekuatannya kini jauh di atas Kaisar Tiankun. Tapi menghabisi Tiankun tanpa memberi kesempatan reinkarnasi, itu sulit. Tatapan matanya menjadi gelap. Selama dia bisa bereinkarnasi, dia akan bersembunyi. Kita tidak akan pernah menemukannya lagi. Ia menutup mata, kembali tenggelam dalam kultivasi. Satu-satunya cara menenangkan kebencian yang membakar di dadanya. Namun tiba-tiba, sebuah suara menembus pikirannya. Guru, ini aku. Suara itu milik Lo Feng. Susanke tersenyum samar. Ada apa, Lo Feng? Datanglah ke kota Huyang. Sudah saatnya kita bertindak melawan 3 tuan kerajaan Si. Susanke seketika gemetar. Ia membutuhkan 3 tarikan napas panjang sebelum bisa menjawab dengan suara bergetar. Sekarang waktunya, apakah itu perlu? Namun kemudian wajahnya berubah menjadi senyum tenang. Baiklah, aku akan dalam perjalanan. Beberapa waktu kemudian, sosoknya muncul diam-diam di kota Huyang. Aura dunia menyelimuti seluruh wilayah hingga sejauh miliaran kilometer. Semuanya di bawah kendali Lo Feng. Kehendak spiritual ini, Susanke bergumam lirih, luas seperti samudra, bahkan aku bisa binasa di dalamnya. Guru, Lo Feng muncul di hadapannya, mengenakan jubah hitam, berdiri tegak di tengah cahaya menara. Sang guru menatap muridnya lekat-lekat. Aura ini sudah setara dengan kaisar besar. Silahkan duduk guru, kata Lo Feng sambil menundukkan kepala hormat. Setelah keduanya duduk berhadapan, keheningan sejenak menyelimuti ruangan itu. Kau bilang kau bisa menghabisi 3 tuan kerajaan Si, tanya sang guru perlahan. Kita tidak boleh gegabah. Sekali gagal, mereka bisa berinkarnasi dan lenyap selamanya. Saya yakin mereka tidak akan bisa, jawab Lo Feng tenang. Apakah bahkan Kaisar Tiankun pun tidak? Tidak juga guru. Kali ini mereka semua akan berakhir di sini, jawab Lo Feng. Sang guru menatapnya lekat-lekat, napasnya bergetar. Bagaimana kau bisa memastikan itu? Apakah dengan harta rahasia atau kekuatan barumu? Lo Feng menggeleng pelan. Aku tak akan memakai harta rahasia. Aku akan melakukannya dengan kekuatanku sendiri. Keheningan menyelimuti ruang kembali. Sang guru akhirnya tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Lo Feng, kau benar-benar sudah tumbuh melampaui bayanganku. Guru, kerajaan Si kini punya 5 raja dewa, ujar Lo Feng sambil menatap Susanke. Apakah kita hanya perlu menghabisi 3 di antaranya? Susanke mengangguk pelan. Hanya 3 penguasa pertama yang menjadi musuh bebuyutanku, yaitu Kaisar Tiankun, leluhur Wuxiang, dan leluhur pedang iblis. Melenyapkan mereka sudah cukup. Lo Feng mengangguk. Ketiga penguasa awal kerajaan Si adalah sahabat karib sejak lama. Sementara 2 raja dewa yang datang setelahnya, yaitu Ku Feng dan Liu Yu, tak terlibat banyak. Bahkan Liu Yu memilih tunduk agar rakyatnya selamat. Apakah perlu kita berbicara dengan mereka dulu sebelum menghabisi? Tanya Lo Feng lagi. Tidak perlu, jawab sang guru tegas. Semakin banyak bicara, semakin besar risiko. Aku hanya ingin mereka musnah sepenuhnya. Baiklah, ucap Lo Feng sambil berdiri. Kalau begitu kita berangkat sekarang.
Pastikan identitasmu tidak terungkap. Jangan biarkan negara kuno mengetahui siapa kau sebenarnya, pesan Susanka. Guru, jangan khawatir, jawab Lo Fang. Dalam sekejap, jubah hitam membalut tubuh Lo Fang, topeng emas menutupi wajahnya, dan rambutnya memanjang. Auranya berubah menjadi gelap, dalam, dan menggetarkan. Ia meniru sosok mata raksasa dari mimpinya, sumber inspirasi dari jurus kepunahan besar yang ia ciptakan. Bahkan Susanka merinding. Auramu lebih mengerikan daripada wujud aslimu. Bahkan Raja Negara Guntur kuno tidak menimbulkan ketakutan sedalam ini. Lo Fang tersenyum samar. Dengan penampilan ini, tak banyak yang bisa menebak siapa aku. Mari kita selesaikan semua ini. Susanka menatap muridnya. Matanya penuh kebanggaan dan emosi. Ia telah membesarkan Lo Fang dari awal. Dari manusia biasa hingga menjadi sosok yang kini bahkan melebihi bayangannya sendiri. Tubuhnya perlahan diselimuti cairan emas, berubah menjadi sosok boneka bersirah emas. Tubuh sejatiku tersembunyi di dalam boneka ini. Tak ada aura kehidupan yang bisa terdeteksi jelasnya. Lo Fang mengangguk kagum. Teknik pemurnian guru memang luar biasa. Keduanya lalu melesat meninggalkan kota Huyang menuju ibu kota kerajaan Xi. Dalam sekejap mereka telah menggantung tinggi di langit, memandang kota megah di bawah. Lo Fang mengernyit. Ada apa? Tanya sang guru. Tubuh sejati Kaisar Tiankun tidak di sini, jawab Lo Fang pelan. Hanya avatar Raja Dewa Kufeng yang tersisa. Mereka pun menunggu dalam diam, menyembunyikan kehadiran mereka di sebuah gua sederhana. Beberapa hari kemudian, Lo Fang membuka matanya dengan tiba-tiba. Guru, Tuan Kerajaan Xi telah kembali. Tatapan Susanka berkilat tajam. Baiklah, ujarnya dengan nada dingin. Akhirnya, saat pembalasan itu telah tiba dan membagongkan.